Mhm, Seringkali orang takut salah bicara saat mhm. menasihati. Bagaimana cara yang tepat membuka percakapan dengan orang-orang yang sedang mengalami krisis mental? Ini Iya, pertanyaan bagus, Dok. mhm, Mengingatkan saya pada satu kasus bunuh diri yang terjadi di Amerika kalau tidak salah, di mhm, mana ada remaja mengakhiri hidupnya mhm. selepas curhat sama chatbot. Waduh, ini mitra muslim pasti sudah familiar ya dengan chatbot ya, kita nanya apa, mau ngobrol, mau bercandaan, mau tebak-tebakan pun bisa kan Mhm, begitu ya. Jadi mhm, ini seolah-olah menjadi ya sebenarnya mesin tapi seperti sosok orang lain begitu ya. mhm, Dan ada keluarga korban ini yang menuntut hal itu karena setelah ditelusuri ternyata chatnya itu malah menjeluskan ke arah situ tentang antisosial, kemudian malah info yang saya dapat itu memberi tutorial mmm, tali yang mhm, aman untuk melakukan itu begitu. Wah, kan ini mhm, bahaya juga. Ini ada yang curhat mau ngasih saran tapi takut salah omong gitu mhm, kan, kan mhm. rawan tuh. Gimana tuh, ada tips nggak nih Iya, dari dokter? yang sering kali terjadi sama kita itu sebagai orang-orang di sekitar mereka ya, adalah terburu-buru menasehati. Ini yang harus digarisbawahi. Karena kalau gelas itu sedang penuh, kita isi lagi dengan nasihat, sebagus apapun pasti akan meluber, tumpah gitu. Sehingga Mhm, yang kita butuhkan itu adalah menyediakan diri untuk mendengarkan mereka terlebih dahulu. Supaya paling nggak keluh kesah mereka itu dikeluarkan, unek-uneknya itu keluar semua gitu. Baru kemudian kita boleh masuk nasihat. Dan untuk teman-teman yang sedang menerima nasihat, kadang-kadang memang nasihat itu belum tentu sesuai dengan standar kita. Jadi kita boleh merasa tidak nyaman dengan suatu nasihat tertentu, tapi jangan berputus asa untuk mencari nasihat yang mungkin sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya begini, kita ngomong sama orang tua, tiba-tiba kemudian setelah kita curhat, nasihat akhirnya adalah, wes kamu sholat toh, kamu puasa yang banyak, kamu sedekah yang banyak. Ya memang kapasitas orang tua kita itu mungkin ngertinya di situ. Jangan disalahin gitu kan. Orang lain yang kemudian menasehati kita dengan kapasitas kemampuan atau pengetahuan mereka ya memang seperti itu. Jangan kemudian dianggap, ah ya sudahlah paling nasihatnya sama aja gitu. Jangan berputus asa untuk mencari kebaikan-kebaikan itu dari orang lain. hmm. Tapi kita juga harus memahami kapasitas orang lain yang sedang memberikan perhatian. Mungkin perhatian dan nasihat itu belum sesuai dengan standar kita. Tapi jangan menyerah di situ. Ayo kita reach Mhm, out lagi. Ayo kita menjangkau orang-orang yang mau untuk menyambung kebaikan dengan kita. Nah, ini kan ada dua sisi, Mas Kohar. mhm, Yang satu yang memberikan nasihat ini jangan terburu-buru untuk menasihati, tapi sambung empati dulu dengan mendengarkan dan mmm. memahami. Yang dari sisi yang sedang menderita, yang sedang punya ide-ide untuk mengakhiri hidup itu, ya jangan kemudian memaksakan standar keinginan kita itu untuk menganggap orang lain pada nasehatnya sama aja gitu. Itu Hmm. juga nggak boleh, jadi sama-sama punya pengertian yang setara.